Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Kali ini yang akan disampaikan Bu Viva adalah terkait dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Diperhatikan ya. Jenis-jenis pertumbuhan itu ada dua, ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu dilakukan oleh siapa sih? Ternyata pertumbuhan primer itu dilakukan oleh sel-sel pada jaringan meristem. Nah, hasilnya adalah tumbuh, memanjang. Ini. Nah, kalau pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan akibat aktivitas meristem sekunder atau yang disebut kambium. Kalau ini aktivitas meristem sekunder, ini bolehlah ada buku yang menyebutnya aktivitas jaringan meristem primer. Nama lain meristem sekunder itu kambium. Kambium di sini ada dua, kambium vaskuler sama kambium gabus. Kambium vaskuler, kambium yang letaknya di antara jaringan pembuluh. Siapakah jaringan pembuluh itu? Tidak lain adalah xilem dan floem. Kambium gabus ini nanti kalian akan tahu untuk pembahasan selanjutnya. Kita bahas dulu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer tadi adalah apa? Pertumbuhan yang diakibatkan oleh sel-sel pada jaringan meristem. Ada 3 daerah. Ya, 3 daerah pada pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer itu terjadi biasanya pada daerah ujung batang, ujung akar. Ada 3 daerah. Daerah itu apa saja? Yang pertama adalah daerah pembelahan. Daerah pembelahan itu tepat di belakang tudung akar. Ini tudung akar. Ini tudung akar ini namanya atau disebut kaliptra. Ini keras, gunanya untuk menerobos tanah, untuk mencari air. Jadi dia menerobos tanah. Di belakangnya ada pusat tenang. Tentu ini di pusat tenang sampai pada daerah sini ya. Ini zona pembelahan. Ini hanya terdiri dari jaringan meristem apikal atau meristem primer. Apikal itu ujung, meristem yang letaknya di ujung. Ya. Zona yang kedua yaitu zona elongasi atau pemanjangan. Pemanjangan ini letaknya di belakang, di atasnya zona pembelahan atau zona meristematik. Di sini ada 3 jaringan. Yang pertama jaringan yang letaknya di tepi ini protoderm. Yang di tepi ya. Yang di dekat dari protoderm setelah itu adalah meristem dasar ini. Yang warnanya kuning ini ya. Apa ya? Agak kuning. Kemudian yang bagian pusat ini adalah prokambium. Ini prokambium, jadi sekali lagi diingat bahwa di zona pemanjangan ada 3 jaringan. Protoderm letaknya di tepi, meristem dasar letaknya di lapisan kedua, prokambium letaknya di bagian pusat atau tengah. Setelah itu, zona di atasnya adalah zona pematangan atau zona diferensiasi. Apa yang terjadi? Pada zona pematangan, 3 jaringan ini akan mengalami diferensiasi. Yang pertama, protoderm yang letaknya di pinggir tadi akan jadi epidermis.
Meristem dasar ini akan jadi daerah korteks. Daerah korteks ini dihuni oleh 3 jaringan, parenkim, kolenkim, sklerenkim. Meskipun ada banyak jenis parenkim ya, tergantung tumbuhannya. Nah, bagian prokambium ini akan tumbuh jadi stele atau silinder pusat. Di dalamnya ada xilem dan ada floem. Dan inilah jaringan yang dihasilkan dari pertumbuhan primer. Sudah selesai ya. Nah, ini pada ujung akar tadi, sekarang pada ini ujung akar ya, terjadi pada ujung akar. Yang ini terjadi pada ujung batang, sama. Ini tunas ya, ini cikal bakal dari tunas. Nah, pada batang ini namanya kubah, ini pelindungnya daun. Ini di sini rata-rata ini muncul daun. Sama, ini ada zona pembelahan, ada zona pemanjangan, ada zona diferensiasi ya, lengkapnya di sini. Di atasnya ini adalah zona meristematik, di sini ada tunas daun ya. Zona meristematik terdiri dari sel-sel yang ada pada jaringan meristem, ini selalu membentuk. Kemudian zona pemanjangan sama seperti tadi, ada 3 jaringan, protoderm, kemudian meristem dasar, kemudian prokambium. Lah prokambium ini akan tumbuh jadi xilem, atau ada buku yang menyebutnya xilem primer. Karena nanti pada pertumbuhan sekunder itu ada kalimat xilem sekunder, sehingga xilem yang pertama kali tumbuh dari prokambium atau berkembang dari prokambium namanya xilem primer. Prokambium juga akan membentuk floem primer. Prokambium juga akan membentuk prokambium. Nah, prokambium ini ya. Meristem dasar akan membentuk jaringan daerah korteks yang berisi 3 jaringan tadi, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Protoderm akan tumbuh menjadi daerah jaringan yang letaknya di tepi, ini melindungi, namanya epidermis. Itu pertumbuhan primer. Lalu sekarang bagaimana dengan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder ini diakibatkan oleh meristem sekunder atau yang disebut kambium. Kambiumnya ada kambium vaskuler, ada kambium gabus. Sekarang kita lihat ya, sebelum ini dulu kita bahas ya. Kambium gabus itu disebut velogen. Dia akan membelah ke arah luar, namanya velum. Membelah ke arah dalam namanya veloderm. Nah, velum dan veloderm ini akan membentuk jaringan gabus yang disebut periderm. Nah, fungsi jaringan gabus itu apa? Sebagai pelindung pertumbuhan-tumbuhan, misalnya ketika epidermis itu sudah terkelupas, ini pada tumbuhan yang sudah tua, batangnya akan pecah-pecah supaya tidak mudah busuk atau ada bakteri yang masuk ya, ada lingkungan yang kritis bagi tumbuhan itu bisa dilindungi oleh jaringan gabus itu, maka tumbuhan ini tidak lagi membentuk pecah, ada luka-luka atau sobek-sobek lah. Kalian kalau lihat tanaman yang sudah tua, kulitnya itu kan pecah-pecah, di situ pasti ada jaringan gabus yang lunak, biasanya warnanya agak putih atau coklat. Nah, sekarang kambium vaskuler ini adalah kambium yang letaknya di antara jaringan ikat pembuluh.
dia membara ke arah luar menghasilkan silim, ya sorry, ini ke arah dalam menghasilkan silim sekunder, ke arah luar menghasilkan floem sekunder. Disebut intravaskuler karena terletak di antara silim dan floem. Bagaimana nanti ini ya? Baru sini dijelaskan. Oke, ini kambium gabus letaknya bagian tepi, ya, melindungi dekat dengan epidermis karena dia melindungi epidermis yang rusak. Jadi di sini ada kambium gabus namanya velogen. Membelah ini velogen ya, ke arah luar menghasilkan velum, ke arah dalam menghasilkan veloderm. Velum dan veloderm ini gabung, ini di sini menghasilkan jaringan gabus yang disebut periderm. Sekarang yang kambium vaskuler ini, ya, biasanya di bawah mikroskop kelihatan hitam, lingkar hitam. Kambium vaskuler ini diperhatikan membelah ke arah dalam, ini namanya silim sekunder. Silim sekunder membelah ke arah luar namanya floem sekunder. Nah ini, sedangkan floem primernya ya letaknya ya paling luar ini. Yang silim primernya ya letaknya paling dalam. Pokoknya acuannya adalah letaknya kambium. Yang membelah ke arah luar menghasilkan floem sekunder, ke arah dalam menghasilkan silim sekunder. Pokoknya yang jadi patokan kalian, floem ini wujudnya yang kita lihat itu adalah kulit tumbuhan. Sehingga pembelahannya kambium ke arah luar menghasilkan floem sekunder dan floem sekunder. Kemudian ke arah dalam ini menghasilkan silim sekunder karena penampakannya silim itu wujudnya yang kita lihat adalah serabut kayu. Jadi silim primer dan silim sekunder akan membentuk serabut kayu wujudnya yang kita lihat. Floem primer dan floem sekunder itu akan membentuk kulit tumbuhan. Ini tadi ya, sudah ini macam kambium tadi sudah kita bahas. Nah ini sama dengan yang dijelaskan Bu Viva tadi, sama ya. Nah ini loh, untuk menjelaskan kambium intravaskuler, kambium intervaskuler. Kalau kambium intravaskuler itu adalah kambium yang letaknya antara silim dan floem. Ini kan ada berkas pengangkut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ada kumpulan 10 berkas pengangkut. Satu berkas pengangkut ini namanya terdiri dari silim yang letaknya di tengah ini silim. Kalau kita praktek transport zat kelas 11 yang warnanya merah menyerap warna itu adalah silim. Yang pusat ini silim, yang luar ini floem. Nah, kambium ini ada di tengah-tengah sehingga namanya kambium intravaskuler. Ya. Nah, kambium yang intervaskuler, kambium yang berada di antara berkas pengangkut ini. Berkas pengangkut satu dengan yang lain namanya kambium intervaskuler. Kalau ini dengan satu berkas pengangkut ini, di tengahnya ada kambium namanya intravaskuler. Ya.
kambium yang terletak di antara xilem dan floem dalam satu berkas pengangkut. Kambium intervaskuler, kambium yang terletak di antara berkas pengangkut. Ini ada kambium. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang faktor internal itu disebut faktor genetik, gen. Yang faktor fisiologi itu disebut hormon. Hormonnya ada auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Sedangkan faktor eksternal itu ada temperatur, ada cahaya matahari, ada air, pH, oksigen, dan nutrisi. Oke, nah kesimpulannya, tumbuhan apa saja yang mengalami pertumbuhan primer? Itu adalah tumbuhan yang tergolong monokotil maupun dikotil. Semua tumbuhan ya. Nah, siapakah tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder? Hanya tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Tumbuhan monokotil gimnospermae loh ya. Jadi ini diperhatikan. Oke, demikian pertemuan kali ini terkait pertumbuhan, meliputi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder serta faktor-faktornya. Jumpa lagi di pertemuan mendatang.